Lihatlah, sudah genaplah saatnya Allah mengutus putranya ke dunia. Para romo, suster, bruder, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mengakhiri masa Advent dan juga kita menutup novena persiapan kita menjelang Hari Raya Natal. Kita mohon pada Tuhan agar hari ini kita semakin dipantaskan untuk boleh merayakan Natal dengan hati yang bersih, sehingga kita pun mengalami sukacita dan kekuatan Natal bagi kita. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia, kasih setiamu senantiasa kami alami dalam diri Yesus Putramu penyelamat kami. Semoga kami setia mendengarkan sabdanya dan dihibur dengan kedatangannya, sebab dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab kedua Samuel. Pada masa itu, Raja Daud telah menetap di rumahnya, dan Tuhan telah mengaruniakan kepadanya keamanan terhadap semua musuh di sekelilingnya. Maka berkatalah Raja Daud kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baiklah, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Masakah engkau yang mendirikan rumah untuk kediaman, kudiami? Akulah yang mengambil engkau dari padang. Ketika engkau mengiringi kambing domba, engkau kuambil untuk kujadikan raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan semua musuh dari hadapanmu. Aku membuat besar namamu, seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri, dengan tidak lagi dikejutkan ataupun ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu, sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku mengaruniakan kepadamu keamanan terhadap semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadaku, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu apabila umurmu sudah genap, dan engkau telah mendapat perhentian bersama nenek moyangmu. Maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Kasih setiamu Tuhan, selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaanmu turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Engkau berkata, "Telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya
dan membangun tahta-Mu turun-temurun. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakkulah Engkau, Allahku dan gunung batuku, keselamatanku untuk selama-lamanya. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia, dan perjanjianku dengannya akan kupegang teguh. Kasih setiamu ya Tuhan, hendaklah kunyanyikan selama-lamanya. Alleluia, 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 alleluia. Oh Tuhan, cahaya abadi dan surya keadilan, datanglah dan terangilah mereka yang duduk dalam kegelapan dan bayangan maut. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Zakaria, ayah Yohanes, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia telah mengunjungi umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala lewat mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan mengunjungi kita. Surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nyanyian yang baru saja disampaikan oleh Zakaria di dalam Injil tadi dikenal sebagai Kidung Zakaria, atau juga disebut Kidung Benediktus, Kidung Pujian. Ada banyak hal yang bisa kita renungkan dari nyanyian Zakaria itu, tapi saya merenungkan satu hal ini menjelang kita merayakan Natal pada mulai nanti sore, yaitu kalimat terakhir yang tadi disampaikan oleh Zakaria. Tuhan adalah surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan naungan maut. Allah digambarkan dan dialami bagaikan surya pagi, matahari pagi yang menghalau kegelapan, yang membebaskan orang, menyinari orang yang berada dalam kegelapan dan naungan maut.
Kita mungkin akan sedikit bisa semakin memahami, merasakan teks ini kalau kita membayangkan bagaimana suasana malam kira-kira pada lebih dari 2000 tahun yang lalu di daerah Timur Tengah sana. Malam pastilah tidak seperti sekarang, adalah situasi yang sangat gelap, mencekam, dan penuh dengan bahaya. Kita masih bisa merasakan pada saat ini kalau kita sedang sakit atau kita menunggui salah seorang saudara yang sakit, malam itu bagi kita terasa lama, terasa mencekam, terasa menakutkan, mengkhawatirkan. Tapi ketika mulai pagi, mulai ada fajar, mulai ada sinar matahari, kita merasa suasana berubah, berbeda, ada harapan baru. Orang sakit pun biasanya cenderung suasananya kelihatan lebih baik situasinya ketika hari mulai baru, muncul matahari yang baru. Itulah gambaran malam. Maka Allah itu membawa harapan baru, membawa sukacita baru, membawa suasana yang baru yang menghalau kegelapan dalam hati kita. Tetapi hari yang baru juga adalah kesempatan baru ketika orang mewujudkan mimpi-mimpinya. Setelah malam mungkin orang tertidur, bermimpi, atau menarik diri dari dunia. Lalu ketika hari baru, hari siang, dia mulai mewujudkan mimpi-mimpinya. Mulai bekerja, mulai beraktivitas. Maka saya kira Natal juga saat baru bagi kita untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita. Untuk mewujudkan harapan-harapan kita. Kalau selama masa Advent ini kita sudah memulai hal-hal baru, hal-hal baik baru yang kita temukan, yang kita usahakan kembali, pertobatan kita. Natal menjadi saat baru bagi kita untuk mewujudkan niat-niat itu, mewujudkan hal-hal baik yang coba kita usahakan. Mari kita mohon pada Tuhan agar hari ini di tengah-tengah kesibukan kita melihat kembali hal-hal baik yang kita bangun selama masa Advent ini. Kita lihat kembali harapan-harapan kita, mimpi-mimpi kita. Kita bawa itu dalam misa Natal kita, entah nanti malam, entah besok. Kita persembahkan pada Tuhan sehingga kita pun akan ikut lahir baru bersama Yesus yang akan kita rayakan kelahirannya di hari Natal ini. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia sudi mengunjungi dan menebus umat-Nya. Marilah berdoa. Allah, Bapa sumber sukacita, kami telah Kau segarkan dengan karunia-Mu. Semoga kami yang kini dengan gembira menantikan hari kelahiran putra-Mu, kelak dengan sukacita memperoleh anugerah-Nya yang kekal, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.